Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini sedikit kita berbicara tentang siapa sebenarnya aku. Aku itu sebenarnya siapa? Para jamaah yang dirahmati Allah, banyak dapat kita dapati, malah kita barangkali mengatakan sendiri bahwa ada kata aku atau saya. Misalnya saja, kita pergi ke kebun kita. Lalu ada yang bertanya, kebun siapa ini? Maka dia menjawab, ini adalah kebunku. Kalau yang di situ, itu adalah kebun orang, yaitu namanya si Ahmad. Yang itu kebun siapa? Kebun bapakku. Kemudian juga kita mengatakan bahwa segala alam dan isinya itu adalah miliknya Allah. Timbul pertanyaan kepada kita semua, bahwa sebenarnya aku itu siapa? Apakah aku bapak, aku mama, atau aku sendiri, atau aku Allah, atau aku yang lainnya? Para jamaah yang dirahmati Allah, para ulama membagi tiga yang namanya aku. Yang pertama, dia mengatakan bahwa aku itu adalah akunya kita. Aku kecil. Misalnya saja, kita mengatakan bahwa ini adalah tanganku. Ini adalah mataku. Ini adalah tubuhku. Jadi yang mengatakan aku itu siapa? Ini adalah tubuhku katanya. Ini adalah mataku. Berarti ada yang memiliki. Siapa yang memiliki? Adalah ruh. Jadi yang mengatakan bahwa ini adalah tubuhku, itu adalah mataku. Ini sebenarnya bukan tubuh yang mengatakan. Bukan jasad yang mengatakan, bukan mata yang mengatakan, tapi adalah ruh yang ada di dalam tubuh tersebut, yang meliputi tubuh. Jadi yang pertama adalah akunya ruh. Jadi ruh yang mengatakan aku. Lalu misalnya ini kebun siapa? Kebunku. Ini uang siapa? Ini uangku. Ini dompet siapa yang ada di atas meja? Ini adalah dompetku. Nah, jadi yang berbicara itu, yang mengatakan aku itu, pada hakikatnya adalah ruh kita yang ada di dalam diri kita. Dialah yang menghidupkan kita sehingga kita mampu bergerak. Dialah yang bergerak. Dialah yang berbicara. Dialah yang mendengar. Yaitu akunya ruh itu. Lalu kita lanjutkan pertanyaan. Lalu ada yang mengatakan ruh itu milik siapa? Ruh tidak akan mungkin. Ruhku itu tidak akan mungkin. Lalu ada yang mengatakan ini adalah ruhku. Berarti ada yang memiliki ruh kita. Siapa yang memiliki ruh kita itu? Dan kita berasal dari apa?
Maka sebenarnya itu adalah yang mengatakan ruhku katanya. Ruh si A. Sebenarnya adalah Nur Muhammad atau Nur Ahmad. Jadi yang mengatakan itu berarti Nur Muhammad. Yang mengatakan bahwa itu adalah ruhku. Berarti itu ruh itu adalah miliknya Nur Muhammad. Karena ruh itu semua, ruh siapa saja. Ruh bangsa manusia, bangsa jin, setan, iblis, binatang dan sebagainya itu punya ruh. Ruh itu adalah berasal dari Nur Muhammad. Maka Nur Muhammad mengatakan itu adalah ruhku. Berarti ruh ya, kata Nur Muhammad itu ruhku. Itu juga ruhku. Maka yang mengatakan itu adalah ruh atau Nur Muhammad. Yang mengatakan ruhku itu adalah Nur Muhammad. Karena kita adalah percikan dari Nur Muhammad. Itulah yang disebut dengan akunya yang kedua. Aku sedang, pertengahan. Kemudian yang ketiga adalah akunya Allah. Jadi kita, Nur Muhammad dan seluruh alam semesta ini diakui oleh Allah adalah miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lillahi ma fis samawati wal ard. Miliknya Allah, kepunyaan Allah dah yang ada di langit dan di bumi. Lalu Allah mengatakan, akulah Allah. Innani anallah. Sesungguhnya aku adalah Allah. Fa'budani, maka sembahlah aku. Maka yang mengatakan aku, sembahlah aku. Itu bukan ruh kita. Kita itu mengatakan aku menyembah. Ruh kita menyembah Allah. Nur Muhammad juga tidak. Karena Nur Muhammad adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah dari nur zatnya, cahaya zatnya. Maka muncullah yang namanya Nur Muhammad. Dari Nur Muhammad itu, maka Allah munculkan kita dan seluruh jagat raya ini dimunculkan oleh Allah lewat Nur Muhammad. Jadilah ruh-ruh kita ini. Maka ruh kita miliknya Nur Muhammad. Kemudian kita semua, kita Nur Muhammad dan seluruh alam semesta sebenarnya pada hakikatnya adalah miliknya Allah. Jadi ada 3 aku di sini. Akunya kita, akunya Nur Muhammad, dan akunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi akunya yang hakiki, yang sebenar-benarnya adalah akunya Allah. Misalnya saja kita contohkan. Ketika kita ditanya kebun kita itu, milik siapa ini? Kebun aku. Kebun siapa ini? Kebun saya. Kemudian setelah kita meninggal, maka kebun ini jadi milik anak kita. Lalu anak kita ditanya, kebun siapa ini? Kebun aku. Kebunku. Setelah anak kita meninggal, maka diganti dengan cucu kita. Tanah siapa ini? Tanahku, kata cucu kita. Terus menerus. Lalu Allah kiamatkanlah seluruh alam semesta, maka tidak ada lagi yang tersisa. Semua yang hidup, mati semua. Maka tentu Allah mengatakan, ini semua adalah milikku. Ini semua adalah ciptaanku. Jadi aku ini adalah akunya Allah yang hakiki. Yang akunya kita hanya sementara, kita dibolehkan oleh Allah untuk mengaku dengan secara sementara,
Tapi kita harus ingat akunya yang hakiki, yaitu akunya Allah. Ketika kita mengatakan bahwa ini punya siapa? Oh, ini adalah uangku, kata kita. Dibolehkan. Tapi hakikat kita pada saat kita mengucapkan ini adalah uangku, maka kita tahu hakikatnya adalah semua uang ini sebenarnya berasal dari Allah. Miliknya Allah. Jadi akunya kita lalu naik kepada akunya Allah. Ketika kita mengatakan, rumah siapa ini? Ya rumahku. Baru 2 tahun yang lalu aku membikinnya. Itu boleh. Itu secara syariat boleh. Memang harus demikian mengatakan. Tidak langsung, ini rumah siapa? Rumah Allah. Maka itu tidak boleh berkatakan yang demikian. Itu cukup di dalam hati kita saja. Tidak boleh. Karena kalau mengatakan bahwa itu rumah Allah, berarti Allah ada di dalam rumah, ibaratnya. Berarti Allah lebih kecil dari rumah. Maka kita cukup mengatakan itu adalah rumahku. Tapi pada hakikatnya kita itu mengakui bahwa rumah itu sebenarnya adalah miliknya, akunya Allah, bukan akunya kita. Jadi kita mengatakan akunya kita sebenarnya mengatakan akunya Allah. Seperti innani anallah dalam Quran. Sesungguhnya adalah aku. Nah, pada saat kita menyebut sesungguhnya adalah aku, ini kita tahu bahwa akunya Allah. Cuma lewat lisan kita. Tapi hakikat kita bahwa itu adalah Allah yang mengatakan bahwa innani anallah. Sesungguhnya adalah aku. Sembahlah aku. Nah, ketika kita menyebutkan sembahlah aku, kita tahu bahwa sembahlah aku itu sebenarnya adalah yang maksudnya kita mengatakan bahwa Allah itu minta sembah. Hanya lewat lisan, lewat ruh kita yang mengatakan demikian. Tapi pada hakikatnya adalah yang mengatakan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jemaah yang dirahmati Allah. Jadi aku itu ada 3. Pertama akunya aku, kita. Aku kita. Yaitu ruh yang berbicara. Yang kedua adalah akunya Nur Muhammad. Yaitu induk dari segala ruh dan jasad. Yaitu Nur Muhammad. Dia mengatakan milikku, ruhku. Karena ruh kita berasal dari Nur Muhammad itu. Setelah yang itu, yang ketiga adalah akunya yang hakiki. Pada hakikatnya adalah akunya Allah. Allah yang mengatakan, ini adalah milikku semua. Aku yang menciptakan. Maka ada 3. Oleh karena itu, sehingga kita apabila ingin bertauhid kepada Allah yang murni, ketika kita menyebut aku kita, sebenarnya itu adalah akunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika Nur Muhammad mengatakan akunya kita, akunya aku, dia menyebutkan sebenarnya adalah akunya Allah. Nah, ketika Allah mengatakan akunya Allah, aku, milikku kata Allah, itulah milik yang sebenarnya, milik yang akunya Allah. Para jemaah yang dirahmati Allah, hanya ini yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.